Salam sejahtera untuk kita semua, salam hormat dan salam jumpa kembali untuk kita semua. Nah teman-teman, kali ini saya bikin video lagi, dan video kali ini saya bikin untuk kita semua yang hari ini melayani di jemaat, yang tergabung dalam multimedia jemaat, yang hari ini sedang bikin live ibadah dari gedung gereja untuk warga jemaat yang tidak sempat datang ikut ibadah di gereja dan bisa mengikuti lewat live streaming. Nah teman-teman, kita sama-sama belajar dan kita langsung saja. Teman-teman semua, kita harus tahu bahwa ada software yang kita gunakan untuk live ibadah itu ada dua. Yang pertama itu ada OBS. OBS itu dia punya tampilan seperti ini teman-teman. Ini tampilan awal softwarenya. Ini tampilan dari software OBS. Kalau misalnya teman-teman pakai OBS, nanti teman-teman bisa kita belajar sama-sama untuk bagaimana input dan lain-lain. Tinggal teman-teman komen di kolom komentar. Nah di video ini itu saya akan fokus untuk kita belajar software yang satunya, software yang ini software prabayar, itu software vMix. Nah kita langsung saja buka softwarenya. Ini software vMix. Kalau kita sudah software vMix, kalau awal kita buka pertama kali setelah install itu nanti dia akan tampil seperti ini. Dia akan pertama dari loading versi vMix yang kita pakai itu apa. Terus dia akan buka dengan resolusi PC yang kita punya tuh apa resolusinya. Nanti dia akan munculkan di sini dengan FPS yang kita bisa frame per second. Itu nanti dia akan kasih. Jadi misalnya saya punya ini kan 30 fps dengan resolusi 1080. Tinggal kita nge-oke saja, secara otomatis langsung dia akan tampil kosong seperti ini. Nah, pengenalannya yang di atas ini ya tentu pasti new, kemudian open, save, last. Yang last, terus kemudian keteng terus ke sana, di bagian atas itu ada full screen, kemudian ada yang yang ini nih, yang saya kasih jalan software yang ini terus ke kiri ada full screen, kemudian di bawahnya yang ada tersusun ini banyak ini sampai dengan 1, 2, 3. Tapi 1, 2, 3 yang di bawah ini kita jangan lihat, tapi di atas ini teman-teman lihat yang di atas itu transisi. Kemudian ke bawahnya itu ada yang 1, 2, 3, 4 itu overlay. Nah di bawah ini transisi. Kalau misalnya kita nggak ada pakai vMix switcher manual atau yang sudah dibikin dalam switcher manual, nanti ada switcher ini bisa kita pakai juga. Namanya switcher, namanya transisi, handle transisi. Kita bisa pakai ini juga, handle transisi ini handle transisi. Sama dengan yang di atas, tapi ini kita main macam kita main itu handle. Kalau teman-teman pernah lihat orang-orang biasa yang di bawah ini handle, atau
ini juga transisi yang bisa kita klik untuk tahan baru geser. Jadi kita bisa main pelan halus sekali video yang kita pakai. Nah, ke ujung itu ada pause input, kemudian jenis softwarenya itu kita punya apa. Kalau Pro nanti di sini Pro, tapi di basic, terus di ujungnya ada setting. Nanti kita lihat apa yang perlu kita setting di sini. Nah, yang berikut di bawah tuh input yang kita kasih masuk template-template kamera, kemudian audio, terus tambahan-tambahan template, detail, dan segala macam itu akan muncul di bawah sini. Kita punya tambahan untuk bikin bagus itu, tempo live streaming itu, nanti dia muncul di bawah sini semua. Nah, punya kebiasaan kalau setelah saya setelah saya pakai software Vmix ini, teman-teman, itu saya setting dia lagi di yang warna-warni ini. Itu dengan cara kita klik kanan di sini. Jadi awal saya biasa di kalau kita bikin video tuh ada scene by scene atau scan by scan dan lain-lain. Jadi apa nih istilah orang bilang kita bikin video tuh ada bilangin nih timeline kayak itu susunan videonya tuh mulai dari apa yang kita harus siapkan begitu. Jadi saya mulai dengan saya susun ini dulu. Jadi yang pertama itu untuk itu ini kasih nama nih, kasih nama ini yang warna-warni ini. Jadi biasanya untuk klien yang untuk kita mulai dengan apa duluan. Jadi saya biasanya tuh mulai dengan saya kasih nama ini dulu sebelum saya input. Jadi setelah belajar software Vmix ini, langsung saya lihat, oh ini kita harus bikin apa-apa yang perlu kita mulai. Jadi kalau kita mulai dengan bumper opening, kita harus bikin bumper opening, input semua bahan yang di pembukaan sebelum ibadah, harus kasih masuk di situ, itu inputnya kita harus kasih bisa. Begitupun kamera, audio, dan teman-teman lain sampai di penutupan ibadah. Nah, jadi di sini teman-teman mau kasih nama, teman-teman klik kanan. Di mouse itu teman-teman klik kanan, terserah di mana saja. Yang penting pas-pas dengan ini. Item per kategori dengan warna segmen ini. Klik kanan, nanti akan muncul seperti ini, terus teman-teman tinggal kasih nama. Misalnya di sini kita kasih nama yang pertama itu semua input atau all input. Terus yang warna merah itu kita kasih nama bumper opening. Terus yang di bawahnya yang hijau kita masuk dengan kamera input. Terus yang di bawahnya lagi kita ganti dengan kita kasih nama audio input. Terus yang berikut warna ungu itu kita kasih nama title input. Terus yang berikut itu kita kasih nama logo atau brand ya, logo input. Terus yang di bawahnya, yang terakhir itu kita kasih bumper closing.
Kalau sudah kasih nama semua, teman-teman tinggal oke. Nanti dia tersusun seperti di bawah sini. Seperti di bawah sini. Dan dua yang kosong ini black ya, black kosong. Nah, kita mulai dengan bagaimana input ke dalam Vmix. Kita mulai dengan bagaimana input ke dalam Vmix. Kalau teman-teman mau input dari opening, teman-teman tinggal klik ke opening. Biasanya saya lebih dulu input kamera dengan audio. Karena ibadah yang kita butuhkan adalah kamera, kemudian audio. Nanti tambahan-tambahannya dia dari belakang. Itu kamera saya input lebih dulu. Jadi pakai yang hijau kamera input, saya add input. Jadi tinggal klik bagaimana inputnya, teman-teman klik di add input, klik, nanti muncul lagi seperti ini. Teman-teman tinggal ke kamera, terus teman-teman cari input kamera yang teman-teman gunakan itu nama apa. Untuk contoh saya pakai integrasi kamera, kamera komputer, kamera ini laptop bawaan punya kamera. Saya pilih kamera input, capture kamera yang saya pakai, terus kemudian ini tergantung resolusi teman-teman ya. Teman-teman mau di resolusi berapa. Biasanya kamera yang kalau kita pakai capture biasanya di 1920 kali 1080, tapi tergantung. Yang input ini saya kasih dulu saja untuk udah menyesuaikan, dan frame per bitrate-nya di 29. Terus audionya biasanya saya kasih tidak aktif atau saya kasih ini built-in audio. Kemudian saya oke. Oke, kameranya sudah muncul. Yang berikut saya ke audio, saya seperti biasa add input, terus saya ke audio input, kemudian saya pilih mikrofon yang capture atau mikrofon sound card yang saya pakai itu dia pun nama apa. Bisa biasanya langsung muncul begitu. Dan sudah muncul. Sudah ada, teman-teman lihat frekuensinya naik turun. Di add input ini ada banyak yang bisa. Bawaan software ini sendiri tuh dia sudah siapkan banyak sekali yang kita bisa input. Itu dari yang pertama tuh ada video yang kita bisa input, kemudian DVD, kemudian di sini kita bisa bikin list. Audio yang kita mau satu kali putar itu bisa kita bikin list di sini. Terus kamera maupun video juga bisa bikin list. Terus kamera input tadi tuh input, terus ada NDI, terus di desktop capture. Jadi display yang terhubung ke ketum komputer itu nanti dia muncul semua di sini. Terus ada stream atau SRT. Itu misalnya kalau kita nggak ada input SRT, nanti dia akan muncul sini. Ini instant replay, untuk biasanya digunakan untuk replay video, replay ulang atau kembalikan video replay. Terus image sequence stringer, itu bisa teman-teman nanti baru saya jelaskan. Terus video delay juga nanti saya jelaskan. Terus di sini ada image, kemudian ada foto, slideshow. Jadi kita bisa bikin slideshow foto itu di sini. Kemudian ada PowerPoint, kemudian ada warna untuk bar atau transisi yang kita mau pakai. Terus kemudian ada audio, tapi di inputnya satu-satu. Satu audio yang mau kita putar itu nanti cuma satu audio saja. Terus yang berikut itu audio input, title,
Terus virtual set. Virtual set ini nanti baru kita belajar bagaimana bikin virtual set. Dong bilang dual kamera. Terus di web browser itu kita bisa tambahkan URL-nya di sini. Kita juga bisa langsung putar web audionya. Kemudian ada video call. Nah ini kalau misalnya kita setting paspor itu nanti koneksi orang bisa telepon langsung masuk ke Vmix dan kita bisa kasih muncul suaranya di sini. Itu. Nah setelah kita sudah tahu dan kita sudah input kamera, kemudian audio, sekarang kita input bumper opening. Nah di bumper opening ini kita mau input audio tapi juga gambar. Jadi kita bisa mulai dengan gambar pertama yang bisa kita pilih. Teman-teman add input, terus kemudian ke image, terus browse, terus teman-teman cari apa foto yang dipakai atau gambar penutup yang bisa dipakai, teman-teman bisa pakai. Oh, pakai ini terus pakai input, ke sini. Nah, misalnya ini, saya pilih gambar ini, terus saya buka, tinggal oke. Gambarnya sudah muncul. Ini misalnya. Terus habis itu saya input video. Itu saya misalnya input berikut input video, kita tinggal add, klik add, kemudian yang paling awal yang di atas itu ada video, kita tinggal klik video, kemudian kita browse, kita cari posisi video yang kita mau input itu ada di mana. Tinggal kita pilih audio yang ingin kita input ke dalam bumper opening tadi. Kita add input, terus satu lagi kita mau tambah video lagi sama, tinggal add input video, kemudian kita cari video opening yang kita mau input lagi. Misalnya di ini kita buka, tinggal open, terus satu lagi kita input video satu lagi di bumper closing. Kita add input, kemudian kita browse, terus kita cari lokasi tempat dimana kita simpan. Kita cari lokasi tempat dimana kita simpan video tadi, video yang kita mau input. Misalnya video sudah terinput seperti ini, kita langsung ini misalnya kita mau kasih pindah dari bumper ke bumper closing ke bumper opening, itu tinggal teman-teman angkat dan geser ke bumper opening, tak dia pindah. Terus yang my opening ini kita kasih pindah ke bumper closing. Nah misalnya kita input dan tinggal browse, kita pilih video, terus oke, dia sudah muncul, tinggal kita play saja. Nah ini kan di sini audionya tidak muncul, tapi di sini semua teman-teman tinggal perhatikan, oh audionya ada muncul, tinggal misalnya kita mau untuk depo video itu kita kasih aktif langsung dia bunyi besar, jadi kasih kecil, bisa kasih kecil di ini.
Nah, nanti semua video yang audionya ada itu nanti muncul di audio mixer sini. Tinggal kita lihat saja, kita pilih. Nah, biasanya kalau saya setelah input audio mikrofon, itu saya setting dia di volumenya itu saya kasih di 50, terus saya setting lagi, itu masuk di setting ini, simbol pengaturan ini saya setting dia, teman-teman tinggal klik, terus di sini saya rubah ke saya pilih yang ini, terus volumenya saya lihat 85, kemudian saya cek tentang enable, saya centang equalizernya, komposer tetap saya centang, terus noise-nya saya kasih naik saya kasih ke min 60. Sama dengan mixer juga, saya equalizer, komposer, kemudian noise. Ini untuk noise-nya tidak terlalu, kalau misalnya ada noise, tidak noise. Nah, kalau sudah terinput seperti ini, misalnya kita mulai dengan bumper opening. Ini bumper opening multimedia. Nah, kalau kita memunculkan ke previewnya, teman-teman tinggal, misalnya gelap begini. Teman-teman klik di video yang mau ditampilkan ke preview, terus kemudian teman-teman merger. Nanti audionya langsung secara otomatis terputar. Oh iya, saya lupa. Di sini kita harus input detail. Jadi kita ke detail, terus kemudian kita klik add input, kemudian kita ke detail atau XAML, kita klik detail, terus kita cari detail apa yang kita mau pakai. Misalnya di sini saya kasih contoh dengan saya pakai salah satu detail yang sudah ada. Jadi teman-teman kalau install vMix, baik itu yang free, tapi juga yang prabayar itu teman-teman sudah dapat detail gratis yang dia sudah sediakan, tapi tidak sebanyak yang ini. Nah, teman-teman tinggal pilih, misalnya sambil salah satu contoh yang ini, terus oke. Nah, di sini saya tulis yang di atas itu headline, saya tinggal tulis satu namanya Henry Horota, terus deskripsinya misalnya belajar vMix, cara input ke dalam vMix. Kita tinggal selesai, tinggal kita close saja. Secara otomatis sudah ada. Yang berikut kita harus input logo. Oh sorry teman-teman. Ya, kita input logo. Misalnya kita mau bikin logo, tambahan logo. Kita mau tambahkan logo lagi, kita tinggal add input. Logo itu dalam bentuk apa? Video atau image atau gambar. Kalau gambar kita ke gambar, kemudian kita browse, terus kita cari logo yang kita mau pakai. Misalnya saya pakai logo ini,
Terus oke. Kemudian saya setting dia supaya dia ada di sebelah kiri atas. Itu kita ke simbol ini. Pengaturan ini kita tinggal klik, terus kita ke posisi, kemudian kita zoom, dia, kita kasih kecil, misalnya sampai di situ kita kasih 12, terus kita kasih ke sebelah kiri, kita ngambil 2 piksel dari kiri luar, terus kita kasih naik dari atas juga 2 piksel. Selesai, sudah langsung dia mengecil seperti ada di preview sini. Nah, bagaimana kita munculkan? Itu tuh pakai overlay. Nanti salah satu overlay yang kita pakai itu akan menyala. Nah, teman-teman, di kita input semua baik dari kamera, audio, terus tambahan-tambahan template, kemudian kita video bumper dan titel dan semua input yang ada yang kita input ke dalam Vmix itu ada ini. Dia ada kasih transisi 2, ini transisi. Kemudian di sini ada close atau kita mau kasih keluar. Jadi kalau mau kasih keluar tinggal klik close. Nah, sama deh kalau di video sendiri itu ada tambahan lob. Jadi misalnya kalau kita klik lob, terus di sini kalau teman-teman mau kasih mati, teman-teman tinggal kasih mati audio. Kita tinggal play, langsung dia ulang. Nanti dia sudah habis, dia ulang lagi. Dia sudah habis, dia ulang. Begitu. Nah, teman-teman juga perhatikan, hati-hati kalau teman-teman misalnya dari kamera pas teman-teman jadi operator, teman-teman harus hati-hati. Kalau teman-teman sudah pakai, misalnya teman-teman mau kasih muncul ini ke sini, teman-teman tidak bisa langsung dari sini langsung tindis overlay begini. Nanti waktu teman-teman mau setelah overlaynya sudah jalan, teman-teman pindahkan video ini lagi, terus teman-teman mau kasih pindah untuk preview, teman-teman kasih pindah sampai dunia kiamat juga tidak akan muncul karena teman-teman di sini sudah videonya sudah pakai overlay. Teman-teman lihat, oh ini overlay 1 menyala, apa ya? Ini coba teman-teman lepas. Teman-teman kalau lepas overlay langsung video ini bumper muncul. Begitupun kalau teman-teman pilih begini. Tidak akan video ini video yang kita kasih muncul, dia udah ulang ini di preview, sebenarnya dia ada di belakang ini tertutup dengan ini. Tapi kalau kita ngelepas, ketika lihat oh ini menyala, kita ngelepas. Tak. Jadi kita juga harus tahu overlay ini kita ngisi apa. Nah, di sini teman-teman bisa isi logo atau brand yang teman-teman pakai. Jadi misalnya kita di gereja biasanya logo yang nama jemaat itu saya pakai di overlay sebelah overlay nomor 4. Nah, kenapa saya kasih di sebelah kanan? Teman-teman lihat surat menyurat GKI di Tanah Papua itu logonya semua di sebelah kiri, sorry. Kenapa kita kasih di sebelah kiri? Karena GKI, Gereja Kristen Injil di Tanah Papua, dia punya surat menyurat semua, logo semua di sebelah kiri. Itu kenapa saya harus taruh di situ. Nah, misalnya ada tambahan logo lagi, misalnya teman-teman mau tambahkan logo multimedia. Teman-teman tinggal add input, teman-teman ke image,
Kemudian teman-teman cari teman-teman punya logo multimedia, terus teman-teman kasih masuk. Teman-teman tinggal pilih, terus sudah ada di itu teman-teman mau kasih muncul. Ini teman-teman juga harus kasih kecil, kita perkecil. Nah, di sini misalnya saya kasih di 12 sama dengan logo di atas, terus saya kasih ke sebelah kanan sambil 2 piksel dari luar, terus 2 piksel dari bawah, 2 piksel, terus 3 piksel dari bawah. Ya, yang berikut itu saya ke color adjustment, kemudian saya kasih turun alpha. Ini untuk transparansi, saya kasih transparansi di 40. Itu saya kasih pakai nomor 3. Nanti dia jadi transparan di bawah yang ketong bikin. Kenapa tidak sejajar dengan logo GKI? Pertama, tata gereja kita atau pedoman pelayanan kita atau petunjuk teknis GKI itu belum ada petunjuk tentang multimedia, sehingga logo-logo yang kita bikin untuk kita pakai sebagai brand di masing-masing jemaat itu saya tidak taruh sejajar dengan logo GKI karena tidak ada di tata gereja, pedoman pelayanan, maupun di petunjuk teknis. Sehingga logonya saya kasih ke bawah. Itu menjadi logo brand yang nantinya kita pasang di baju untuk keluar event di luar jemaat. Jadi logo itu saya tidak kasih sejajar dengan logo GKI. Kita di gereja sendiri kita juga harus perhatikan bagian-bagian itu. Nah, kemudian misalnya di sini ketika teman-teman, jadi saya kasih di overlay 3. Jadi di sini overlay 3 dengan overlay 4 menyala. Nah, sekarang kita ke kamera. Jadi ini kamera komputer. Nah, ini dia punya kamera sedikit blur begini. Nah, ini misalnya begitu ibadah kita kasih muncul, kita tinggal pakai transisi ini. Misalnya saya pakai fade. Nah, di transisi ini juga kita bisa mulai dari yang nomor 3, overlay 3 sampai dengan overlay 6 di zoom di bawah ini kita bisa ganti-ganti jenis transisi yang kita mau pakai. Itu kita bisa ganti, terus kita bisa setel durasi berapa lama overlay itu dikasih pindah gambar, mili per second untuk gambar diganti itu berapa lama. Nah, itu teman-teman bisa atur sendiri sesuai dengan mood teman-teman masing-masing. Yang penting jangan tidak terlalu lama, jangan tidak terlalu cepat. Transisinya bisa diterima. Nah, itu. Nah, misalnya kamera muncul, terus kita mau kasih muncul titel. Titel ini teman-teman tidak bisa langsung kasih ini terus pakai transisi ini. Oh, tidak bisa. Gambar nanti teman-teman punya layar yang muncul di live itu hitam begitu. Jadi teman-teman bisa pakai overlay. Bisa overlay 1 atau overlay 2 karena di situ overlay 1 dengan overlay 2 yang belum terpakai. Nah, biasanya saya punya kebiasaan itu biasa saya pakai overlay 1. Tinggal teman-teman klik ke overlay 1 langsung muncul.
overlaynya langsung muncul. Tinggal kasih mati, terus kalau misalnya ada lagi tambahan detailnya, teman-teman tinggal tambah saja. Bisa tambah dengan cara klik kanan, bisa tambah dengan cara add input, detail, terus pilih overlay, pilih detail yang lain. Misalnya di sini saya mau pakai, saya pilih detail, terus saya pakai detail ini. Tinggal pilih, terus di sini saya tulis input. Terus di sini, kalau teman-teman mau lihat teman-teman tulis apa, tinggal kasih munculnya di sini, baru teman-teman ganti. Misalnya deskripsi itu tadi cara input template ke Vmix. Tinggal kalau selesai tinggal close saja. Nah, di sini kita bisa kasih muncul di overlay 1. Terus kasih mati. Kasih muncul, kasih mati. Nah, itu cara kita kasih muncul. Nah, teman-teman sebelum teman-teman mau ganti gambar, teman-teman harus kasih preview dulu supaya teman-teman lihat. Oh sudah, baru teman-teman tinggal pilih transisi, pakai transisi yang teman-teman mau pakai. Nah, misalnya seperti contoh berikut itu. Itu teman-teman yang bisa melihat. Kasih muncul lagi, terus di sini kita munculkan bumper. Tutorial sederhana dari saya terkait dengan Vmix untuk teman-teman yang hari ini ada di pelayanan jemaat dan tergabung dalam multimedia. Kalau teman-teman pakai Vmix, itu dasar-dasar yang perlu teman-teman ketahui. Dan ke depan kita akan belajar bagaimana input, kemudian bikin multi kamera atau virtual set, gunakan virtual set, terus hacker dan lain-lain. Nanti saja di video selanjutnya. Kemudian bagaimana full screen itu nanti saja nanti kita bikin video terpisah lagi, karena tidak mungkin semua di video ini, nanti durasi panjang sekali. Kita bertahap pelan-pelan, teman-teman tahu yang ini dulu, baru kita lanjut ke yang berikutnya. Itu mungkin yang bisa saya bagi untuk teman-teman semua. Salam hormat, selamat melayani, selamat pelayanan di jemaat masing-masing. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman, dan apabila sangat bermanfaat, teman-teman bisa bagi. Dan terima kasih untuk kamu semua yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Salam hormat untuk kamu. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam Tumbuna.